Kumpul 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 yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih, sambal puruk atau sambal tabur ya. Ini enak banget dihidangkan dengan nasi hangat-hangat. Aduh, mantap betul. Ada pedas, gurih, manisnya dan juga harumnya wangi khas banget. Ini tuh menggugah banget, auto bikin nambah-nambah nafsu makan kalian, nambah nasi. Ya udahlah, biar kalian bisa recook di rumah, langsung aja yuk. Biar gaskan aja, gaspol yuk. Kuy, kita langsung aja ini untuk bahan utama, bintang utamanya yaitu abon rebon ya. Ini aku pakai kira-kira 200 graman. Ini yang udah dicuci bersih, langsung sisihkan aja. Kita buat aja untuk bumbunya ini 7 siung bawang merah. Ini kita akan iris-iris untuk bawang merahnya ya. Sambil mengiris-ngiris untuk bawang merahnya ini, aku akan menyapa kalian dulur-dulur di rumah. Apa kabarnya dulur-dulur semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Bagi kalian khususnya yang belum subscribe, like dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komentarnya sekarang juga, dan aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Oke, lanjut aja kita ini untuk mengiris-ngiris bawang merahnya. Kuy, kalau udah masukkan ke dalam wadah untuk bawang merah yang udah kita iris-iris, kita masukkan juga untuk 2 jumput garam ya. Ini biar nanti saat si bawang gorengnya itu digoreng nanti bakal jadi renyah, tahan lama ya. Kita sisihkan aja untuk bawang yang udah kita garamin. Ini untuk selanjutnya ada 7 buah cabai rawit merah ya. Ini domba, ini bener-bener hot, jelas hot. Kita iris-iris juga kecil-kecil. Kalau kalian suka untuk pedas, sambalnya boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya. Tapi karena ini aku mau menikmati agar ada pedasnya, gurihnya, manisnya itu pas dan dapat dinikmati oleh semua orang, jadi aku cukup untuk 7 buah untuk cabai rawitnya ya. Oke, ini kalau udah kita iris-iris semuanya untuk cabai rawitnya, ini aku juga akan tambahkan untuk 2 siung bawang putih dan kita akan iris-iris kecil-kecil ya. Nah, kalau kita udah iris-iris kecil-kecil untuk bawang putihnya, aku juga akan tambahkan untuk 3 buah cabai keriting merah dan kita akan iris-iris kecil-kecil, potong-potong ya. Kalau udah kita iris-iris untuk cabai merah keritingnya, kita akan lanjut aja untuk ke proses selanjutnya yuk. Dilanjut, ini kita sediakan untuk wajan dan kita kasih sedikit minyak goreng. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kalau udah panas, masukkan aja untuk bawang merah yang udah kita iris-iris sebelumnya. Ini kita akan goreng sampai harum mewangi untuk si bawang merahnya. Langsung kemudian masukkan untuk cabai rawit, cabai keriting dan bawang putih yang udah kita iris-iris, potong-potong sebelumnya juga. Dan kita akan goreng sampai benar-benar warnanya itu berubah ke emas-emasan atau kuningan ya. Ini benar-benar harumnya itu nyegak banget ya untuk bumbunya, sambarannya ini. Dah, ini kita aduk-aduk ya biar matangnya itu paripurna. Nah lur, ini warnanya udah ke kuning emas-emasan, boleh diangkat. Dan proses pematangannya itu masih berjalan dengan lancar ya. Tapi karena aku sampai kelupaan karena cari sesuatu sebentar aja, jadi udah rada kecoklatan, tapi gak masalah yang gak gosong. Dan ini masih dapat dinikmati dan rasanya enak loh. Lur, ini masih aman-aman aja. Langsung aja kita akan angkat dan tiriskan aja untuk ini. Langsung aja untuk ke proses selanjutnya. Kalau udah kita angkat, sediakan minyak sedikit. Dan untuk udang rebonnya kita masak ya, tumis, sangrai sampai benar-benar matang dan kering ya.
Oke, kita aduk-aduk biar matangnya itu paripurna ya untuk si udang rebonnya ini. Ini udang rebonnya itu udah dibersihkan, udah dicuci dan ditiriskan ya. Ini dia nih yang udah kita sangrai-sangrai sampai si minyaknya itu hilang dan si udang rebonnya itu matang paripurna, kering dan berubah warna. Jadi keemas-emasan, kecoklat-coklatan seperti ini. Langsung aja kalau udah kita sisihkan, matikan kompornya ya. Kita masukkan aja untuk si bumbu yang udah kita goreng tadi sebelumnya seperti bawang, bawangan dan juga cengkeh ya, cabai-cabean semuanya ya. Kita masukkan aja, kita gabungin dengan si udang rebonnya. Kemudian aku akan seasoning aja langsung yuk. Tambahkan untuk 1 sendok teh untuk kaldu bubuk. Ini aku pakai tole ya biar lebih aman. Setengah sendok teh untuk garam dan juga setengah sendok teh untuk gula pasir ya. Ini kita aduk-aduk biar tercampur baur dengan paripurna ya. Biar untuk si sambal taburnya itu menyerap. Nah, lur, ini dia nih untuk sambal puruluknya atau sambal tabur rebon abon. Ini dia nih, bisa kalian lihat ya. Ini aduh bener-bener ini wanginya itu khas banget ya. Untuk aromanya itu dari bawangnya, dari udang rebonnya. Ini menggugah banget. Langsung aja kalau udah tercampur langsung kita sisihkan, sajikan aja. Ini ke dalam piring saji atau wadah ya. Dialasi dengan kertas biar menyerap minyak. Ini benar-benar harum wangi untuk dulu semua. Aduh parah, kalian wajib coba. Dan ini dia nih lur untuk sambal puruluk, sambal tabur rebon abon ya. Ini wajib kalian coba, bener-bener untuk aromanya itu, rasanya itu bener-bener paripurna. Ini aku lur, ini tuh aku suka banget untuk sambal puruluk atau sambal tabur abon rebon. Ini bener-bener rasanya itu gurih, pedesnya, manisnya dan juga wanginya itu bener-bener nambah nafsu makan. Apalagi aduh ini dihidangkan, dipurulukan ke nasi hangat-hangat, parah, bisa nambah-nambah nasi, obat penambah nafsu makan banget. Ini wajib kalian coba. Apalagi ini untuk sambal tabur ini bisa tahan lama kalau kalian simpan atau dimasukkan ke dalam wadah tertutup ya. Ini bisa sampai berbulan-bulan dan bisa jadi stok. Nah, seandainya kalian suatu saat itu mager ya untuk masak, jadi kalian jangan khawatir kalau udah nyetok untuk sambal puruluk atau sambal tabur abon rebon ini. Disajikan, dipurulukin atau ditaburin dengan nasi aja udah cukup menggugah selera banget. Cukup bisa nambah-nambah nasi banget. Oke, kalian wajib coba ini di rumah. Ini wangi juga, rasanya itu pedas, gurih, manisnya ada, dan wajib kalian coba pokoknya. Aduh. Oke, aku nggak icip-icip ya, nggak cobain karena ini lagi puasa, jadi aku cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, murah rezeki selalu, dan tetap terjalin untuk silaturahim ini ya. Dah.